Al-Quds yang merupakan bumi suci para nabi dan menjadi kiblat pertama umat Islam tak pernah lepas dari kisah heroik para syuhada. Wasiat untuk menjaga Al-Quds seperti mata rantai yang tidak terputus. Amanah untuk masjid ini menjadi sebuah kehormatan tak terkecuali bagi Kopral Hasan, prajurit Turki Utsmani yang menjaga Al-Aqsa hingga akhir hayatnya. Kisah kesetiaan prajurit Turki Utsmani ini baru terungkap di tahun 1972 oleh wartawan sekaligus pakar sejarah Turki, Ilham Bardakci. Saat itu, usia Hasan telah menginjak 90 tahun. Seragam yang ia kenakan bahkan tampak lebih tua dari usianya. Semuanya ditambal dan tambalan dijahit lagi secara merata, seolah menjadi saksi betapa lamanya yang berasal dari wilayah Ikdir, Anatolia itu menjaga Al-Aqsa dengan penuh kesetiaan. Hasan selalu berdiri sejak terbit matahari hingga terbenamnya. Ia berdiri tegap, menatap Al-Aqsa. Bukan tanpa alasan, prajurit dari Korps ke-20 Batalion 36, tim senapan mesin berat itu bertahan menjaga Al-Aqsa. Semua bermula ketika ia terlibat dalam pertempuran besar di depan terusan Suez saat menyerbu Inggris. Namun, pasukan Turki saat itu harus rela memikul kekalahan. Sementara itu, pasukan Inggris terus mendesak hingga gerbang kota suci Al-Quds. Demi menjaga kota suci ini, Turki tetap menyisakan pasukan barisan belakang untuk menjaga kota ini dari penjarahan. Tahun 1918, gencatan senjata telah ditandatangani. Instruksi dari pemerintah Turki pun telah terbit dan memerintahkan pasukan untuk kembali. Sebelum kembali ke Istanbul, dalam sebuah apel pasukan, Letnan Mustafa Effendi yang memimpin pasukan barisan belakang menyampaikan wasiat untuk menjaga Al-Quds. Ia mengingatkan bahwa Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam dari Rasulullah Muhammad SAW. Menjaga Al-Quds juga merupakan warisan dari Khalifah Utsmani pertama. Oleh karena itu, para pasukan yang tersisa hendaknya menyambut amanah mulia untuk menjaga kehormatan umat Islam dari kaum kafir. Singa-singaku, negara kita berada dalam situasi yang sulit. Mereka memberhentikan pasukan kita yang mulia dan memanggil saya ke Istanbul. Saya harus pergi. Jika tidak, artinya saya menentang otoritas, gagal memenuhi perintah. Siapapun dapat kembali ke tanah air jika dia mau. Tetapi jika Anda mengikuti kata-kata saya punya permintaan. Al-Quds adalah pusaka Sultan Selim Han, Khalifah Utsmaniyah pertama. Tetap bertugas jaga di sini. Jangan biarkan orang-orang khawatir tentang Utsmani yang telah mundur. Orang-orang Barat akan bersuka cita jika Utsmani meninggalkan kiblat pertama umat Islam dari Nabi kita tercinta. Jangan biarkan kehormatan Islam dan kemuliaan Utsmani diinjak-injak. Wasiat ini menggerakkan 53 pasukan yang dipimpin Letnan Mustafa Effendi, termasuk Kopral Hasan. Hari berganti, tahun demi tahun berlalu. Satu persatu sahabat Hasan menghadap Ilahi. Bukan karena dikalahkan musuh, tapi dijemput maut. Di tahun 1972, dalam perjumpaannya dengan Ilham Bardakci, Hasan juga menitip pesan agar wartawan dari Turki itu menyampaikan kabar kepada Letnan Mustafa tentang tugas yang masih ia pegang teguh. Ketika Anda tiba di Anatolia, jika Anda kebetulan melewati desa Tokat Sanjak, harap singgah ke Letnan Mustafa, komandan yang mengerahkan saya untuk menjaga Masjidil Aqsa dan mempercayakan tempat suci ini kepada saya.
cium tangannya dan katakan padanya, Kopral Hasan dari Provinsi Ikdir dari tim senapan mesin ke-11 masih tetap berada di kota suci Al-Quds, di tempat Anda kerahkan saat itu. Dia tidak meninggalkan tugasnya dan mengharapkan berkahmu, Komandan. Pesan lebih terdengar seperti laporan dari prajurit kepada pemimpinnya itu menyentuh hati Ilham Bardakci. Sekembalinya ke Turki, Ilham berusaha melacak jejak Letnan Mustafa. Namun sayangnya, Letnan Mustafa Effendi telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Wasiat dari Kopral Hasan pun tak dapat ditunaikannya. Hingga kemudian, di tahun 1982, ia menerima sebaris telegraf di tempat kerjanya yang mengabarkan bahwa Kopral Hasan telah berpulang ke hadirat ilahi. Wali Utsmaniyah terakhir yang menjaga dan menunggu Masjid Al-Aqsa telah meninggal hari ini. Untuk mengenang kesetiaan Kopral Hasan, sebuah yayasan bantuan kemanusiaan Turki, IHH, membangun sebuah masjid megah di Tel Al-Hawa, Jalur Gaza, dan menamainya Masjid Onbasi Hasan atau Masjid Kopral Hasan. Ketika Israel berusaha melarang azan di kota suci Al-Quds, suara azan pertama terdengar dari Masjid Kopral Hasan. Tugas Kopral Hasan telah selesai. Kini giliran kita yang melanjutkannya. Rahimahullah. Kopral Hasan, Batalion 36, Korps ke-20, Tim Senapan Mesin Turki Utsmani.